Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, sebagai orang beriman, kita harus memiliki standar hidup. Seperti yang dikatakan tadi, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah yang menjadi target Allah dalam hidup kita. Karena salah satu alasan mengapa kita diciptakan, yaitu kita diciptakan supaya menjadi segambar dengan Kristus. Saudara, meskipun standar ini terlalu tinggi dan sepertinya mustahil untuk dapat kita penuhi atau jalani, apalagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa ini, tetapi Alkitab mencatat, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Artinya, bersama dengan Allah, kita pasti dapat melakukan segala perkara. Termasuk juga untuk meneladani hidup Kristus. Ini berarti untuk hidup sama seperti Kristus bukanlah hal yang mustahil bagi saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Kunci untuk dapat hidup sama seperti Kristus setelah hidup, kita harus memiliki yang namanya kedisiplinan rohani. Apa saudara? Kedisiplinan rohani. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari berkaitan dengan kedisiplinan rohani ini. Yang pertama, hidup yang siap berkorban. Amin. Saudara baca itu di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasalnya yang ke-12 pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara, yang pertama adalah hidup yang siap berkorban. Amin. Yang kedua, seorang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kekristenan itu memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam hidup ini harus punya tujuan agar dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik dan sudah barang tentu terarah. Seorang yang mempunyai tujuan adalah seorang yang selalu menyelesaikan perjuangannya sampai akhir. Karena itu kekristenan itu bukan mengalir saja, bukan. Tetapi memiliki target, memiliki tujuan yang jelas. Jadi yang pertama, mari kita buat kedisiplinan rohani kita, yaitu hidup yang siap berkorban. Kita siap memberikan hidup kita kepada Tuhan.
Karena memang tidak ada yang kita punya dalam hidup ini. Yang kita punya itu hanya dosa, saudara. Amin? Iya. Dan karena itu, apa yang kita punya ini sesungguhnya adalah dari Tuhan. Amin? Jadi yang kedua, seorang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga, seorang yang selalu hidup dalam penguasaan diri. Artinya orang yang selalu bersuka cita dan menerima dengan rasa syukur apa yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup seperti ini membuat kita menjadi terhindar dari iri hati dan dengki serta kesombongan. Amin. Yang keempat, hidup disiplin adalah hidup yang selalu mau belajar. Amin. Kedisiplinan membuat kita mengalami kemajuan dalam segala hal, sehingga hidup kita bertambah baik dari hari ke hari. Amin. Nah, orang yang disiplin selalu mau belajar tentang kelemahan dan kekurangan dirinya agar di kemudian hari tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Juga belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan. Dan karena itu, memiliki kedisiplinan rohani adalah seorang yang hidup sama seperti Yesus telah hidup. Amin. Yesus itu disiplin. Ada waktunya dia berdoa, ada waktunya dia melakukan pelayanan penuh dengan mujizat. Mari kita belajar untuk mendisiplinkan rohani kita, supaya karakter-karakter Kristus itu menjadi karakter kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar bahwa keterbatasan kami merupakan sebuah kesulitan bagi kami untuk hidup seperti Yesus telah hidup. Tetapi kami mau belajar untuk mendisiplinkan rohani kami, supaya benar-benar kami menjadi sama seperti Kristus, karakter Kristus. Dan karena itu, ini merupakan standar hidup sebagai seorang percaya. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.